Pemirsa, lokasi insiden konstruksi roboh di proyek tol Cibitung Cilincing dan hingga kini masih ditutup. Garis polisi terpasang di depan proyek tol agar tidak dilintasi warga. Hingga Selasa siang, lokasi insiden konstruksi roboh di proyek tol Cibitung Cilincing masih disegel garis polisi. Warga sekitar dilarang mendekat untuk keperluan investigasi. Meski demikian, tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi. Konstruksi proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing atau Cibici di Jalan Sungai Tiram Cilincing, Jakarta Utara ambruk pada Minggu sore. Salah seorang warga merekam saat proses evakuasi berlangsung. Sejumlah pekerja luka-luka akibat tertimpa serpihan reruntuhan. Diduga konstruksi bangunan ambruk akibat penyanggah tiang bangunan tak kuat menahan berat beban saat pengecoran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju lokasi konstruksi ambruk. Sudah ada Gaby Natasha di sana. Ya Gaby, saat ini seperti apa pengerjaan dan juga pengamanan di lokasi ambruknya proyek di sana? Ya Wilson dan juga Deta, dari hasil pantauan tim di lapangan dari sejak pagi hari tadi, memang kami belum bisa memastikan benar-benar apakah proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing Jakarta Utara ini masih terus berjalan, tepatnya di tahap 4 ini, apakah dihentikan sementara terkait insiden yang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Minggu 16 Agustus 2020. Dan hingga saat ini kami juga belum bisa mendapatkan keterangan resmi ataupun wawancara dengan pihak terkait mengenai peristiwa yang terjadi pada beberapa hari lalu. Sehingga yang dapat kami kabarkan pada siang hari ini ya, ini terkait arus lalu lintas di sekitaran area konstruksi proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing Jakarta Utara ini terpantau berjalan normal, tidak ada penutupan jalan sehingga memang tidak mengganggu aktivitas dari warga sekitar. Dan dari hasil pantauan kami juga garis polisi ataupun polis lain masih terpasang di sekitar area konstruksi proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing ini yang memang beberapa hari lalu sempat dipasang oleh pihak kepolisian, tepatnya oleh Polsek Cilincing Jakarta Utara. Dan seperti yang diketahui sebelumnya Wilson dan juga Deta, untuk proyek Cibitung, maksud kami proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing ini terdiri dari 4 tahap, dari tahap 1 hingga tahap 4. Dan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 lalu sempat dikabarkan bahwa di tahap 4 ini ada bagian yang ambruk. Namun kami memang belum bisa memastikan terkait penyebab dari peristiwa tersebut, karena memang awak media hingga saat ini tidak diperkenankan untuk terlalu dekat dengan area konstruksi proyek dari Jalan Tol Cibitung Cilincing ini dengan alasan keselamatan. Sehingga kami melaporkan saat ini dari sekitar jarak 50 meter dari area konstruksi. Wilson dan Deta. Terima kasih Gaby atas informasinya, selamat bertugas kembali. Dan bersama kita juga akan berbincang dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Danang Parikesit. Selamat siang Pak Danang. Mbak Deta, Mas Wilson, dan juga Mbak Gaby yang di lapangan. Selamat siang semuanya peserta iNews. Pak Danang, bagaimana hasil investigasi hingga saat ini, sehingga apakah sudah diketahui penyebab utama jatuhnya konstruksi ini? Ini kan kemarin saya sudah ke lapangan ya, dan membahas secara singkat ya dengan Badan Usaha Jalan Tol maupun dengan para kontraktornya, baik dari Waskita Karya maupun Waskita Beton Precast. Dan kita lihat sebenarnya kita sangat menunggu hasil pembahasan teknis ya yang dilakukan oleh Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa iNews semuanya. Yang pertama, di dalam kejadian ini Cibitung Cilincing adalah pada tahap konstruksi, jadi bukan tol yang sudah beroperasi. Dan kita memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh tol yang sudah beroperasi itu sudah memenuhi standar teknis untuk digunakan dan melayani masyarakat. Yang kedua, ini adalah pada saat konstruksi dan yang terjadi adalah ketidakmampuan sistem perancah pada saat proses pengecoran.
Sehingga inilah yang menjadi fokus dari apa yang akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman dari Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR untuk melihat bagaimana proses dan SOP mengenai pelaksanaan konstruksi di lapangan. Apakah mereka melaksanakan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan tata urutan dan tata cara serta metode konstruksi yang tepat atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah proses koordinasi antara kontraktor, konsultan, dan badan usaha jalan tol yang mendapatkan konsesi untuk Cibitung Cilincing ini juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Baik, setelah tadi pemeriksaan dan juga saling komunikasi antar BPJT dan juga pihak terkait, kapan rencananya rekonstruksi ini akan dilanjutkan, Pak? Kalau dari sisi proyek sendiri, untuk struktur yang sejenis, kita sudah perintahkan, hari ini saya tandatangani surat instruksi kepada badan usaha untuk kita hentikan sementara, sambil menunggu rekomendasi teknis ya dari Komite Keselamatan Konstruksi maupun dari Bina Marga. Dan sampai rekomendasi teknis tersebut keluar, badan usaha, kita memang persilahkan untuk membangun di tempat yang lain yang tidak ada masalah dan memiliki jenis pelaksanaan konstruksi yang berbeda. Dan ini kan sudah pada seksi 4 ya, seksi 1 dari Cibitung Cilincing kan sebentar lagi juga kita akan operasikan dan kita mintakan sertifikat layak operasi. Tapi untuk yang seksi yang masih dalam proses konstruksi, khususnya di lokasi-lokasi yang terdapat kejadian ketidakmampuan perancang untuk menanggung beban pengecoran, kita hentikan sementara. Baik, berapa total korban akibat kejadian ini, Pak? Korban jiwa nggak ada ya, alhamdulillah. Lalu bagaimana perlindungannya kepada pekerja nanti ke depannya? Ada beberapa pekerja yang mengalami luka ringan dan kalau yang laporan yang ada pada kami, pada saat kejadian ada 8 yang terdampak ya, tapi 6 orang itu tidak mengalami dampak yang signifikan sehingga tidak harus melakukan perawatan di rumah sakit. Ada 2 orang yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, tapi 1-2 hari ini akan bisa keluar dan tidak mengalami kondisi yang luka yang berat. Baik, lalu kapan targetnya dari jalan tol Cibitung Cilincing ini selesai, Pak? Kalau Cibitung Cilincingnya sendiri kan masih tahun depan ya, tetapi yang seksi 1 barangkali yang akan kita bisa operasikan setelah mendapatkan sertifikat layak operasi itu di akhir tahun ini, kuartal keempat. Baik, terima kasih Pak Danang atas informasi dan waktunya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, berhati-hatilah dengan adanya penipuan ketika membeli perhiasan emas, Wilson. Betul sekali, karena di Bengkulu ini ada kejadian di mana pedagang nakal mencampur perhiasan emas yang dijualnya dengan perak untuk meraup keuntungan di kala harga emas melambung tinggi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti setengah kilogram emas yang dicampur dengan perak. Di tengah melambungnya harga emas, aparat Polda Bengkulu menangkap pemilik toko emas Permata Duri di Jalan KZ Abidin, Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Penangkapan pelaku berawal dari laporan warga yang curiga dengan perhiasan yang dibelinya. Korban lalu mengecek, ternyata perhiasannya bukan emas murni. Dari lokasi kejadian, petugas menyita setengah kilogram emas yang dipalsukan pelaku beserta barang bukti lainnya. Setelah dilakukan pengecekan, jadi ini hasil pertama dari perak, ternyata identik bukan emas. Jadi emas ini disepuh. Nah, jadinya kayak seperti ini setelah disepuh dia. Nah, dan ini dijual ke masyarakat. Adapun modus pelaku memalsukan emas yang dijualnya dengan cara disepuh dengan campuran perak, kemudian dijual ke konsumen dengan harga normal. Petugas pun mengimbau warga agar berhati-hati saat membeli emas. Berikut beberapa cara membedakan emas asli dengan emas palsu. Emas yang asli warnanya tidak akan pudar saat digosok. Emas asli juga tidak akan meninggalkan goresan jika digoreskan ke keramik atau kertas. Sedangkan jika didekatkan dengan magnet dan ditetesi cairan asam nitrat, emas palsu akan menempel dan berubah warna sesuai dengan materi pencampurnya seperti hijau, kuning, atau putih.
Kini polisi masih mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Petugas juga mengimbau jika ada masyarakat lain yang telah membeli emas dari toko Permata Duri untuk melapor ke pihak berwajib. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Mengenakan masker di masa pandemi corona kini menjadi kewajiban, tentunya untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Namun sejumlah warga yang tidak bertanggung jawab abai menggunakan masker dan harus menerima sanksi. Seorang pengendara sepeda motor kedapatan petugas Satpol PP tidak mengenakan masker dengan benar di Menteng, Jakarta Pusat. Pria itu tidak mau menyerahkan kartu identitas saat diminta dan justru berbalik protes kepada petugas. Aksi protes juga dilancarkan pemotor lain yang sedang berboncengan. Karena lalai menggunakan masker, petugas menghentikan pemotor itu dan memberi sanksi. Bapak tinggal nurut aja. Kita nggak perlu Pak. Muhammad Rasulullah. Saya pakai masker, cuma begini aja, saya ini aja, Mas. Cuma saya kalau diminta-minta itu, Pak. Nggak diminta-minta apa-apa. Memang Pemda DKI juga tidak mungkin misahin masyarakatnya. Cuma dikasih tahu. Selain dikenakan sanksi administratif, masyarakat yang tidak mengenakan masker juga dikenakan sanksi membersihkan fasilitas umum. Namun, bagi bocah pengamen ondel-ondel yang satu ini, hukuman yang diberikan unik dan berbeda, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Berbagai alasan dilontarkan warga agar bisa lolos dari razia masker. Hari merdeka, nusa dan bangsa, itulah hari kemerdekaan kita, merdeka. Jadi alasan para pelanggar tersebut bervariasi. Ada yang lupa, ada yang terjatuh, ada yang dikantongi, ada yang memang benar-benar tidak membawa. Sebagai upaya memutus penyebaran virus corona, Pemda DKI mensahkan peraturan daerah tentang penanggulangan penyakit menular. Sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ini tidak hanya diterapkan di DKI Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa lembaga mengklaim menemukan obat COVID-19. Seberapa efektif obat klaiman ini? Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.